Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kelas 12 akuntansi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat dalam aktivitas belajarnya setiap hari. Baik, untuk kelas 12 akuntansi, saya akan menjelaskan tentang materi produktif akuntansi keuangan. Ya. Materi produktif akuntansi keuangan ini saya akan jelaskan di pertemuan pertama. Yang pertama, kita menjelaskan tentang utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang adalah utang yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun yang akan dilunasi dari sumber kelompok aktiva lancar. Aktiva lancar kelompoknya itu adalah cash in bank, kemudian store supplies, account receivable. Ya. Kemudian next untuk jatuh tempo dan timbulnya utang itu terjadi 1,5 tahun atau bisa 2 tahun bahkan 5 tahun lebih. Kemudian utang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk membeli tambahan aset tetap atau aktiva tetap. Aktiva tetap kelompoknya seperti peralatan kantor, peralatan toko, mesin, atau gedung. Nah, aset tetap ini adalah barang yang tidak habis pakai, tetapi mengalami penyusutan yang masa manfaatnya maksimal 1 tahun. Kemudian kesimpulan dari utang jangka panjang, ya utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 5 tahun, yang sumbernya dari aktiva lancar serta utang jangka panjang tidak boleh melebihi dari jumlah modal sendiri. Kemudian utang jangka obligasi, menurut Dictionary Economics of Business Finance, dijelaskan bahwa persetujuan perjanjian tertulis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian poin kedua, perjanjian antara dua orang atau lebih, bertujuan agar salah satu pihak mesti mempunyai kewajiban atau utang yang akan dibayar kepada pihak lain. Pihak lain yang itu siapa? Bisa investor. Kemudian menurut pendapat Abdurrahman bahwa menjelaskan obligasi, kewajiban, atau utang yang dibuktikan dengan sertifikat mengenai sejumlah uang yang dinyatakan dengan syarat-syarat tertentu. Next, kesimpulan dari utang obligasi. Jadi, surat pengakuan atau perjanjian hutang dari perusahaan atau penerbit atau emiten, baik dari lembaga pemerintah maupun dari lembaga swasta kepada pihak yang membeli atau investor. Nah, alasan timbulnya utang obligasi di sini ada 3 poin. Yang pertama, tidak ada campur tangan pemilik dana perusahaan. Kemudian yang kedua, biaya menerbitkannya cukup murah dibandingkan dengan jumlah mengeluarkan saham. Dan yang poin ketiga, menghasilkan cost of fund, ya, yang kredit dari perbankan bunganya mencapai 17 sampai dengan 18%. Jenis-jenis obligasi dari sisi penerbit kalian bisa lihat. Ini saya jelaskan poin-poinnya saja. Nanti untuk deskripsinya sudah ada di PowerPoint yang akan nanti saya kirimkan. Yang pertama adalah corporate bonds, kemudian government bonds, kemudian municipal bonds. Kemudian jenis-jenis obligasi dari sistem pembayaran bunga. Yang pertama zero coupon bonds, kemudian coupon bonds, kemudian fixed coupon bonds. Jenis-jenis obligasi berdasarkan dari hak penukaran atau opsi. Yang pertama convertible bonds, kemudian callable bonds, kemudian putable bonds. Kemudian jenis-jenis obligasi dari segi jaminan atau kolateralnya. Ini bisa kalian lihat ada 5 poin. Yang pertama secure bond sampai dengan user bonds. Kemudian jenis-jenis obligasi berdasarkan dari waktu jatuh temponya. Yang pertama term bonds dan serial bonds. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan pertama di mata pelajaran akuntansi keuangan. Bagi siswa yang ingin bertanya, silakan saya akan buka melalui via WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.